Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Ruang Belajar Matematika kelas 9 di UPTD SMP Negeri 2 Pleret bersama saya Raden Dini Nurul Ulfa. Kali ini adalah pertemuan kedua pembelajaran daring matematika untuk kelas 9 di UPTD SMP Negeri 2 Pleret. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami cara mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, peserta didik dapat memahami cara memangkatkan suatu perpangkatan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara memangkatkan suatu perkalian bilangan. Adapun rincian materinya yaitu yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Yang keempat, menyederhanakan operasi perkalian aljabar. Dan yang kelima, latihan soal. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu perkalian pada perpangkatan. Sebelum masuk ke perkalian perpangkatan, Ibu akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya tentang definisi dari perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Jadi di sini kita akan menentukan bagaimana hasil perkalian dari dua perpangkatan dengan basis yang sama. Untuk mengetahuinya, kita amati tabel di bawah ini. Untuk yang pertama ini, disajikan perkalian 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Di mana untuk 4 pangkat 2 ini, artinya adalah perkalian berulang 4 sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk 4 pangkat 3 artinya perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. Sehingga hasil dari 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3 akan menghasilkan 5 buah perkalian berulang 4. Dapat kita tulis. Jadi 4 pangkat 5. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada negatif 2 pangkat 1 dikalikan dengan negatif 2 pangkat 4. Karena negatif 2 pangkat 1, maka negatif 2-nya ada 1. Untuk negatif 2 pangkat 4, ini artinya sama. Perkalian berulang negatif 2 sebanyak 4 kali. Sehingga hasil dari negatif 2 pangkat 1 dikalikan dengan negatif 2 pangkat 4 akan menghasilkan 5 buah perkalian berulang negatif 2. Dapat kita tuliskan menjadi negatif 2 pangkat 5. Yang selanjutnya, U pangkat 3 dikalikan dengan U pangkat 3. Ini artinya untuk U pangkat 3 adalah perkalian berulang U sebanyak 3 kali sama dikalikan dengan perkalian U sebanyak 3 kali. Sehingga hasil dari U pangkat 3 dikalikan dengan U pangkat 3 akan menghasilkan 6 buah perkalian berulang U. Dapat kita tuliskan menjadi U pangkat 6. Jadi berdasarkan pengamatan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui hasil perkalian pada perpangkatan, kita hanya melihat pangkatnya. Misalkan yang ini, 2 dan 3. Jadi tanpa apa hubungannya dengan 5? Ternyata 5 bisa diperoleh dari 2 ditambah dengan 3. Jadi tanpa melalui operasi perkalian ini, kita bisa mendapatkan hasil perpangkatannya dengan menjumlahkan pangkat 2 dan 3 ini. Syaratnya basisnya harus sama. Nah, jika kalian sudah paham, ayo coba kita kerjakan tabel yang ini. Untuk tabel yang pertama, 3,2 pangkat 2 dikalikan dengan 3,2 pangkat 4. Ayo kita coba tanpa kita lalui proses operasi perkalian yang ini. Kita lihat di sini ada pangkat 2 dan ini adalah pangkat 4. Pangkatnya kita jumlahkan, 2 ditambah 4 itu adalah 6. Maka hasilnya adalah 3,2 pangkat 6.
Begitupun untuk 1/3 pangkat 2 dikalikan dengan 1/3 pangkat 5. Pangkatnya kita tambahkan, 2 tambah 5 itu adalah 7. Maka hasilnya adalah 1/3 pangkat 7. Untuk yang ketiga, 3Y pangkat 2 dikalikan dengan 3Y pangkat 3. Pangkatnya kita tambahkan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka hasilnya 3Y pangkat 5. Mudah bukan? Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama dapat dituliskan dalam sifat berikut, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Sebagai contoh, karena di sini basisnya sudah sama, 7 pangkat 3 dikalikan dengan 7 pangkat 7, maka pangkatnya bisa kita tambahkan. Sama dengan 7 pangkat 3 ditambah dengan 7. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 10. Jadi, untuk lebih memahami sifat ini, Ibu sudah sediakan beberapa contoh soal untuk kita kerjakan bersama-sama. Di sini kita diminta untuk menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Untuk contoh soal yang A, di sini ada negatif 5 pangkat 6 dikalikan dengan negatif 5 pangkat 3, maka hasilnya adalah karena di sini basisnya sudah sama negatif 5, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan, yaitu negatif 5. 6 ditambahkan dengan 3. Itu hasilnya negatif 5 pangkat 9. Lanjut ke bagian B. Di sini kita diberikan soal 3/4 pangkat 2 dikalikan dengan 3/4 pangkat 9. Ternyata sifat tadi, perkalian antara perpangkatan dengan basis yang sama, tidak hanya berlaku untuk bilangan bulat saja basisnya. Akan tetapi, jika basisnya merupakan bilangan desimal atau pecahan seperti ini, sifat tersebut bisa tetap berlaku. Jadi, karena basisnya sama-sama 3/4, berarti kita bisa menjumlahkan pangkatnya menjadi 3/4 pangkat, kita tambahkan pangkatnya 2 ditambah dengan 9. Maka hasilnya adalah 3/4 pangkat 2 tambah 9 itu adalah 11. Lanjut ke yang bagian C. Di sini ternyata basisnya itu merupakan perkalian antara sebuah bilangan dan sebuah variabel. Tetapi, walaupun seperti itu, sifat yang tadi tetap bisa kita gunakan, asalkan basisnya sama. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu negatif 4Z dan negatif 4Z. Maka otomatis pangkatnya bisa kita langsung jumlahkan. Dan hasilnya adalah negatif 4Z pangkat, kita tambahkan langsung 5 ditambah 7. Sama dengan negatif 4 pangkat 5 ditambah 7 itu adalah 12. Maka hasilnya adalah negatif 4 pangkat 12. Nah, di materi kedua ini kita akan belajar bagaimana cara memangkatkan suatu perpangkatan. Hasil perpangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama dapat dituliskan dalam sifat berikut, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M N. Sebagai contoh, di sini ada 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, maka hasilnya adalah kita gunakan sifat yang sudah kita bahas tadi, yaitu 4 pangkat 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 4 pangkat 3 kali 5, 15. Ini hasilnya 4 pangkat 15. Nah, untuk lebih memahami materi yang ini, ayo sama-sama kita kerjakan contoh soal lagi. Jadi, di contoh kedua ini, kita diminta untuk menyederhanakan operasi perpangkatan pada perpangkatan berikut ini. Di sini, untuk menyelesaikan soal-soal ini, nanti akan Ibu bagi menjadi 2 cara. Cara yang pertama adalah cara biasa berdasarkan definisi perpangkatan. Sedangkan cara yang kedua adalah cara cepat menggunakan sifat yang tadi kita pelajari bersama.
Jadi, untuk soal yang pertama di sini diberikan soal 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ini artinya 5 pangkat 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Artinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Nah, ini artinya adalah 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 8. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 itu adalah 5 pangkat 6. Nah, sedangkan cara cepatnya kita gunakan cara dari di materi yang kedua barusan, yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Cara cepatnya adalah 5 pangkat 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 5 pangkat 6. Lanjut ke bagian yang B. Di sini diberikan contoh soal M pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan M pangkat 4 dikalikan dengan M pangkat 4 sama dengan M pangkatnya kita tambahkan 4 ditambah dengan 4 sama dengan hasilnya adalah M pangkat 8. Nah, untuk cara cepatnya kita gunakan cara seperti yang tadi, yaitu M kita kalikan 4 kalikan dengan 2, yaitu 4 dikali 2 sama dengan M pangkat 8. Sama saja caranya, tetapi tergantung dari anak-anak mau pakai cara yang lebih cepat atau cara yang biasa. Nah, di materi ketiga ini kita akan mencoba memangkatkan suatu perkalian bilangan. Hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan dapat dituliskan dalam sifat berikut, yaitu A kali M pangkat N, hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Sebagai contoh, di sini ada hasil perkalian 2 kali 5 akan dipangkatkan dengan 4. Jadi, untuk hasilnya itu berarti kita pangkatkan masing-masing 2 dan 5 dengan 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Nah, kalau misalnya anak-anak belum paham, ayo kita coba kita selesaikan contoh-contoh soal tentang materi ini. Jadi, di contoh ketiga ini kita akan diminta untuk menyederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan. Untuk di bagian A, di sini ada 2B pangkat 3. Jadi, berdasarkan sifat tadi, kita bisa pisahkan masing-masing 2 sendiri dan B sendiri. Kemudian, masing-masingnya dipangkatkan dengan seperti ini, 2 sendiri dan B-nya pun sendiri. Sudah selesai, seperti itu. Nah, yang B-nya pun, bagian B-nya pun sama. M-nya kita pisahkan sendiri, MR pangkat 2, M-nya pangkat 2 kita pisahkan sendiri, R-nya pun pangkat 2. Sangat mudah sekali. Kita masuk ke contoh yang keempat. Di contoh yang keempat ini, kita akan mencoba menyederhanakan operasi perkalian aljabar dengan memanfaatkan 3 sifat yang telah kita pelajari dari awal video ini. Kita mulai dari bagian A. Di bagian A ini, ada sebuah perkalian 3Y pangkat 2 dikalikan dengan 4Y pangkat 3 dikalikan dengan 2Y dipangkatkan 2. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Yang ini, yang 2Y pangkat 2. Yang selain itu, kita tuliskan kembali. 3Y pangkat 2 dikalikan dengan 4Y pangkat 3 dikalikan dengan, sesuai dengan rumus materi yang ketiga, yaitu 2-nya tersendiri, 2 dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan Y pangkat 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan
bilangan bulat dengan bilangan bulat. Sama dengan 3 kalikan dengan 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Kemudian untuk kelompok yang keduanya, variabelnya dengan variabel Y pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 4, 12. 12 dikali 4 itu adalah 48. Dikalikan dengan Y pangkat 2, pangkatnya kita tambahkan semuanya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi hasilnya adalah Y pangkat 7. Sehingga menghasilkan 48 Y pangkat 7. Selanjutnya untuk bagian B-nya, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Untuk bilangan bulat, 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Untuk yang kelompok 2-nya yaitu kelompok A. A pangkat 2 dikalikan dengan A. A di sini tidak ada pangkatnya, artinya itu adalah pangkat 1. Dan untuk kelompok yang ketiganya yaitu kelompok B. B pangkat 1 dikalikan dengan B pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5 adalah 30. Dikalikan dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 1, hasilnya adalah pangkatnya kita tambahkan. 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Dikali B pangkat 1 kali B pangkat 2, itu artinya adalah pangkatnya tambahkan. 1 ditambah 3 itu adalah 4. Sehingga menghasilkan 30 A pangkat 3 B pangkat 4. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini, kita diberikan perkalian 6M pangkat 2 dikali 2MN pangkat 3. Untuk mengerjakan yang seperti ini, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Yang lain kita tulis ulang. Yang 6M pangkat 2 dikalikan dengan, untuk yang dalam kurung ini, kita gunakan rumus yang ketiga di materi yang ketiga tadi yang telah kita bahas. Jadi, 2-nya tersendiri kita pangkatkan 3, M-nya pun tersendiri kita pangkatkan 3 juga. Jadi, sini kalikan 2 pangkat 3, dikalikan M juga tersendiri pangkat 3, dikalikan juga dengan N-nya pun tersendiri pangkat 3. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, sama seperti yang bagian A dan B. 6 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, dikalikan dengan kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang M. M pangkat 2 dikalikan dengan M pangkat 3. Kalikan lagi, kalikan untuk N-nya karena tersendiri, kita langsung tuliskan saja N pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah perkalian 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 6 kali 8 adalah 48. Dikalikan dengan M pangkat 2. Sesuai dengan rumus yang kedua, yaitu kita tambahkan pangkatnya. M pangkat 2 tambah 3 itu adalah 5. Jadi hasilnya M pangkat 5 kalikan dengan N pangkat 3. Sehingga menghasilkan 48 M pangkat 5 N pangkat 3. Ya, jadi itu dia materi untuk pertemuan kedua pada kali ini mengenai perkalian pada perpangkatan. Jadi kalau misalnya anak-anak ada yang belum paham,
dan ingin latihan soal untuk memantapkan pemahaman anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan 2 nomor latihan soal mengenai perkalian pada perpangkatan. Sekian pembelajaran pada pertemuan kedua kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Satu pepatah dari Ibu yaitu, tidak ada kata tidak bisa, yang ada kata tidak mau. Dan jika ada kemauan, pasti ada jalan. Jika tidak ada kemauan, sudah pasti banyak alasan. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.